Aku menatap pendar lampu kamar tidur kami yang redup. Suasana sunyi malam itu terasa berbeda, seolah ada udara berat yang menggantung di antara kami berdua. Aku dan suamiku, Ardi, sudah menikah selama 5 tahun. Dari luar, rumah tangga kami tampak harmonis. Namun, belakangan ini ada jarak yang mulai terasa. Pembicaraan yang makin singkat, tatapan yang tak lagi hangat, dan telepon-telepon yang tiba-tiba diangkat dengan buru-buru. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa mungkin dia sedang stres di kantor. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap menghantui. Saat aku bertanya tentang pekerjaannya, Ardi selalu menjawab dengan kalimat singkat, bahkan kadang menghindar. Hari itu, aku hendak pulang dari kantor dengan pikiran penuh kegelisahan. Aku tidak menyangka, dalam perjalanan pulang yang biasa itu, nasib akan mempermainkanku dengan cara paling kejam. Lampu merah di persimpangan itu menyala. Aku menginjak rem perlahan, menunggu kendaraan lain lewat. Dari sisi kanan, tiba-tiba sebuah motor melaju kencang dan menabrak mobilku dari samping. Terdengar dentuman keras dan kaca pecah berserakan. Tubuhku tersentak dan aku merasakan sakit yang luar biasa di kepala dan dada. Orang-orang segera berkerumun. Aku merasa pandangan mulai mengabur dan kepalaku berdenyut hebat. Sesaat kemudian, aku mendengar suara-suara yang samar, tapi satu yang jelas. Cepat, panggil ambulans. Dia kritis. Keesokan harinya, aku terbangun dalam ruang rumah sakit yang dingin dan asing. Tubuhku terasa lemas, seolah berat tak tertahankan. Lampu neon di atas kepalaku menyilaukan dan aroma antiseptik memenuhi udara. Di sebelah tempat tidur, terlihat Ardi duduk dengan wajah tegang. "Sayang, kau sudah sadar," katanya pelan saat melihat mataku terbuka. Wajahnya menunjukkan kelegaan, namun ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Ada ketegangan yang tersembunyi di balik senyum itu. Aku mengerjapkan mata beberapa kali, mencoba meraih kembali ingatanku. Semua yang terjadi seakan kabur. Tapi aku ingat kecelakaan itu. Lalu, aku melihat tangan Ardi menggenggam erat tanganku. Namun pandangannya tertuju keluar jendela, seperti ada yang menghantui pikirannya. "Kamu sakit parah, butuh istirahat dan perawatan intensif," ujar seorang dokter yang masuk membawa catatan medis. Suaranya tegas tapi lembut. Ardi mengangguk cepat. "Aku akan selalu ada di sini. Kamu harus kuat." Hari-hari berikutnya aku banyak terbaring tanpa mampu banyak bergerak. Ardi setia menemani, meski ada saat dia tampak gelisah dan sesekali menerima telepon yang dia jawab dengan suara pelan. Aku tidak ingin berpikir negatif, tapi ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, saat aku lemah dan rapuh, suamiku akan penuh perhatian, tapi kali ini ada jarak. Satu malam, aku membuka mata lebih lebar saat Ardi menatap ponselnya dengan ekspresi cemas. Dia mencoba menyembunyikan layar dari pandanganku, tapi aku sempat melihat nama kontak yang asing. Hati kecilku berdebar, tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin memperburuk kondisiku dengan pikiran negatif. Aku tahu, ini bukan hanya tentang tubuhku yang terluka. Ada sesuatu yang lebih dalam dan menggerogoti hubungan kami. Saat itu, aku mengingat kembali beberapa waktu terakhir. Ketika pulang kerja, aku sering mendapati Ardi pulang lebih larut. Dan terkadang, bau parfum wanita yang berbeda dari aroma yang biasa aku kenal. Awalnya aku menganggap, mungkin aku terlalu curiga. Tapi sekarang, di kamar rumah sakit ini, semua tanda itu mulai mengusik pikiranku. Aku ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi suaraku lemah dan napasku tersengal. Aku memutuskan untuk diam dulu, mengumpulkan tenaga. Ardi menyentuh pelipisku dengan lembut. "Kamu harus percaya aku. Aku di sini untukmu." Tapi aku tidak yakin dia berkata jujur. Malam itu, aku memandang langit-langit ruang rumah sakit. Hatiku dipenuhi ketakutan dan tanda tanya. Mengapa saat aku paling lemah, saat aku sangat membutuhkan dia, ada sesuatu yang dia sembunyikan? Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku harus bangkit.
Aku harus tahu kebenaran, walau itu menyakitkan, dan aku tahu malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji cinta, kesetiaan, dan kekuatanku. Hari-hari di ruang rumah sakit berjalan lambat. Tubuhku masih lemah, tetapi pikiranku semakin aktif. Meski aku belum sepenuhnya sadar dengan segala yang terjadi di sekitarku. Setiap suara, setiap tatapan yang lewat, kuperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu yang membuncah. Suatu sore, Ardi datang lagi seperti biasa. Tapi kali ini, bukan datang sendiri. Dia membawa seorang wanita yang tak kukenal. Wanita itu tampak muda, cantik, dengan rambut panjang hitam yang tergerai rapi. Senyumnya terlihat manis, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit kuartikan. Ardi memperkenalkannya dengan suara hangat. "Sayang, ini Nadia, teman dekatku. Dia yang sering nemenin aku, terutama saat kamu di rumah sakit." Aku mencoba tersenyum, lemah, walau jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. "Senang bertemu denganmu, Nadia," aku berkata pelan, menahan rasa asing yang tiba-tiba menguasai hatiku. Nadia membalas dengan senyum sopan, duduk di kursi dekat tempat tidurku. Mereka berdua berbicara ringan, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ardi terlihat terlalu akrab dengan Nadia. Cara dia sesekali menyentuh tangan wanita itu dengan lembut membuat hatiku tidak nyaman, walau aku belum bisa berkata apa-apa. Sejak kedatangan Nadia, suasana di sekelilingku berubah. Suster yang biasa merawatku mulai berbicara dengan nada berbeda saat melihat wanita itu. Suatu malam, aku terjaga oleh suara langkah dan bisik-bisik di luar pintu kamar. Meski lemah, aku mencoba mendengarkan. Tadi aku lihat Nadia di ruang tunggu sama Ardi. Mereka tampak sangat dekat, kata suara suster yang aku kenal, suara Nadine. Suster lain menjawab dengan ragu. "Iya, aku juga merasa aneh. Bukannya seharusnya Ardi fokus menemani istrinya. Kenapa malah sering bersama wanita itu? Aku dengar dari pasien lain, Nadia ini memang dikenal suka dekat dengan pria yang sudah berkeluarga," kata Nadine lagi dengan suara pelan tapi jelas. Hatiku seperti ditusuk-tusuk mendengar itu. Aku merasa dunia di sekelilingku berputar lambat, tapi pikiran mulai menangkap kebenaran yang selama ini kusembunyikan dari diriku sendiri. Pagi berikutnya, Ardi kembali membawa Nadia. Mereka terlihat santai dan bahagia seperti tidak ada masalah. Ardi bahkan mengambil tangan Nadia, membelai lembut seperti kekasih, bukan seperti seorang teman. Aku menatap mereka dari tempat tidur, air mata sulitku tahan jatuh perlahan di pipiku. Sakit di tubuhku belum sebanding dengan sakit hatiku yang baru saja terbuka, namun aku harus bertahan. Aku belum punya kekuatan untuk berbicara atau menuntut penjelasan. Aku hanya bisa merasakan ketidakadilan yang besar mengoyak jiwaku. Suster Nadine beberapa kali menyempatkan diri duduk di sampingku, berbicara dengan lembut. "Bu, kami tahu ini berat, tapi kau harus kuat. Jangan sampai dia mengecewakanmu." Lebih dalam. Aku hanya mengangguk pelan, berterima kasih atas dukungannya. Dia adalah satu-satunya orang yang kuanggap bisa dipercaya di tempat asing ini. Melihat itu, Ardi sesekali menunjukkan sikap dingin saat Nadine dekat denganku. Seperti ada ketegangan tak terlihat yang semakin membesar. Hari demi hari, aku mulai mengamati cara Ardi dan Nadia berinteraksi. Mereka seperti pasangan yang sudah lama bersama, penuh tawa kecil, perhatian yang berlebihan, bahkan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Setiap kali aku ingin bertanya, suara dan tenagaku belum cukup kuat. Tapi firasatku sudah jelas, Nadia bukan sekadar teman dekat seperti yang Ardi katakan. Aku mulai mengumpulkan keberanian dalam hati untuk mencari tahu lebih banyak. Satu sore, aku menangkap pembicaraan Nadine dengan salah satu perawat lain di lorong. Mereka berbicara tentang Nadia dan Ardi dengan nada waspada. "Kamu tahu, Nadia itu pelakor yang sudah lama beredar di sini. Banyak suami yang ketahuan berselingkuh karena dia," kata Nadine pelan. Perawat lain mengangguk. "Iya, suaminya pasien. Di sini juga pernah ketahuan. Kalau kau dengar ada wanita baru yang sering muncul, hati-hati saja." Mendengar itu, aku terdiam, seolah dunia runtuh perlahan di sekitarku.
Segala firasat dan rasa sakit yang kutahan selama ini akhirnya menemukan namanya pengkhianatan. Hari itu aku berbaring lama, menatap langit-langit kamar rumah sakit. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Ardi, yang biasanya datang membawa senyum, kini terlihat lebih jarang. Ketika datang pun, tatapannya tidak lagi sama. Dia tampak berusaha menyembunyikan sesuatu, dan aku sudah tahu itu. Aku tahu aku harus bangkit, walau aku harus mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Aku juga tahu, di balik senyum manis Nadia dan kata-kata manis Ardi, ada rahasia besar yang menyakitkan. Rahasia yang akan aku hadapi saat aku benar-benar pulih. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, meski lemah, aku tidak akan membiarkan diriku tertipu lebih lama. Aku akan mencari kebenaran, dan aku akan menghadapi kenyataan yang pahit, itu dengan kepala tegak. Aku tahu jalan ke depan tidak mudah, tapi aku harus bertahan. Demi diriku, demi harga diriku. Aku tidak tahu berapa lama aku tertidur dalam gelap koma itu. Namun, di suatu saat yang entah kapan tepatnya, kesadaranku mulai merangkak naik perlahan. Suara-suara samar yang dulu hanya menjadi desisan angin kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang makin jelas. Suara mereka, suara Ardi dan Nadia. Aku terbaring di tempat tidur rumah sakit, tubuhku masih lemah, namun otakku sudah mulai menangkap setiap kata yang mereka ucapkan. Aku berpura-pura tertidur, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk mendengar lebih jauh. Aku sudah bilang, kita harus jaga rahasia ini sampai dia benar-benar sembuh. Atau lebih tepatnya, sampai dia tidak sadar lagi. Suara Ardi terdengar berat, berisi kecemasan sekaligus ketegangan. Tenang saja Ardi, Nadia sudah sangat hati-hati. Aku yakin dia tidak akan berani mengambil risiko, apalagi di rumah sakit ini. Balas Nadia, dengan nada manis. Tapi aku tahu itu penuh tipu daya. Hati dan pikiranku berputar kacau. Mereka berbicara tentang aku, seolah aku bukan siapa-siapa, bukan istri yang mereka perjuangkan. Mereka membicarakan rahasia yang selama ini kurasakan tapi tak berani kupastikan. Namun, rasa sakit itu segera berubah menjadi kemarahan yang membara di dadaku. Aku mulai bergerak perlahan, membuka kelopak mata sedikit demi sedikit. Kedua sosok itu terdiam mendadak. Aku melihat dari sudut mataku, wajah mereka yang tadinya santai berubah menjadi syok dan ketakutan. Ardi menatapku dengan mata terbuka lebar, mulutnya seolah ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Nadia menggigit bibir bawahnya, wajahnya pucat dan panik. Seperti tertangkap basah, melakukan kejahatan yang tak bisa dibantah. Aku mengumpulkan sisa tenaga untuk menggerakkan bibirku. Meski suaraku serak dan hampir tak terdengar, aku harus membuat mereka tahu aku sadar. Ardi. Aku memanggil dengan suara pelan tapi jelas. Suara itu seketika memenuhi ruang kamar yang hening. Ardi terkejut dan langsung bergegas duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan panik. Sayang, kau sudah sadar? Jangan khawatir, aku di sini. Tapi aku tahu itu hanya kepura-puraan. Tatapan matanya tidak lagi penuh cinta, melainkan ketakutan akan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Kemarahan dalam dadaku membuncah. Aku menatap langsung ke mata Ardi dan Nadia, ingin menaklukkan rasa sakit yang mereka sebabkan. Kalian sudah bohong padaku. Kataku pelan namun penuh amarah. Nadia menunduk, tak mampu menatap balik. Dia tahu bahwa rahasianya sudah terungkap, tak ada jalan kembali. Aku mencoba menguatkan diri, mengingat semua yang kurasakan selama ini. Rasa sakit karena dikhianati, kepercayaan yang hancur, dan harapan yang pupus. Namun di balik itu semua, aku tahu aku harus tetap tegar. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang harga diriku yang harus diperjuangkan. Ardi mencoba meraih wajahku. Sayang, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi aku menarik tanganku dari genggamannya. Tidak, Ardi, aku sudah dengar semuanya. Aku bukan orang bodoh. Suara yang dulu lembut kini berubah tajam. Aku tidak mau lagi dibohongi atau dikecewakan. Aku merasakan air mata mengalir deras. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan sebagai pelepasan dari semua beban yang menumpuk. Nadia tiba-tiba berdiri.
mencoba melangkah keluar dari kamar. Dengan terburu-buru. Namun aku melambaikan tangan, suaraku mengejutkan dia. "Jangan pergi, kamu bagian dari semua ini." Dia berbalik. Wajahnya penuh rasa bersalah dan takut. "Aku tidak mau menghancurkan kalian. Aku juga punya alasan." "Apa alasan yang bisa membenarkan pengkhianatan ini?" Aku bertanya. Suara mulai menggetar. Pertarungan batin terus berputar dalam pikiranku. Aku sakit, aku terluka, tapi aku juga marah dan ingin membalas. Namun di saat yang sama, aku merasa ada bagian dari diriku yang masih mencintai Ardi, pria yang dulu berjanji setia. Aku teringat masa-masa indah kami bersama sebelum semua ini terjadi, ketika dia adalah suami yang penuh perhatian dan kasih sayang. Namun kini semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. "Ardi, aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan," aku berkata pelan. Dia hanya bisa menatapku dengan penuh penyesalan, tapi aku tahu kata-kata itu tak cukup untuk menghapus luka yang sudah dalam. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku ingin kuat, ingin tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Sambil berbaring, aku menutup mata sejenak. Suasana di kamar rumah sakit terasa sunyi dan tegang. Ardi dan Nadia duduk di pojok ruangan, keduanya tampak bingung dan takut menghadapi kenyataan ini. Aku tahu, dari sini semuanya akan berubah. Aku harus bersiap menghadapi babak baru dalam hidupku. Babak yang penuh dengan keputusan sulit, luka yang harus disembuhkan, dan kekuatan yang harus kutemukan. Meski rasa sakit dan kecewa menggerogoti hatiku, aku masih punya satu hal yang jelas. Aku tidak akan menyerah pada keadaan. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk harga diri dan masa depanku. Sejak kesadaranku kembali, aku tahu aku tidak bisa hanya berbaring dan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Luka di hatiku belum sembuh, tapi pikiranku sudah sibuk mencari jawaban dan bukti tentang pengkhianatan yang kuterima. Langkah pertama yang aku ambil adalah mulai mengumpulkan informasi. Aku sadar, untuk bisa bertindak, aku harus punya bukti nyata. Bukan hanya kata-kata atau firasat kosong yang selama ini membelenggu pikiranku. Aku mulai mencari tahu dari orang-orang di sekitar kami. Awalnya aku enggan, takut informasi yang kudapat hanya setengah-setengah atau bahkan membuatku semakin sakit hati. Namun aku tahu, aku harus berani menghadapi kenyataan. Di sebuah warung kopi dekat rumah, aku bertemu dengan Ratna, sahabatku sejak lama. Dia orang pertama yang aku percaya untuk aku ceritakan semuanya. "Ratna, aku harus tahu yang sebenarnya. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan," kataku dengan suara lirih, tapi penuh tekad. Ratna mengangguk pelan. "Aku mengerti, tapi kau harus kuat. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu." Kami duduk lama. Aku bercerita tentang semua yang aku curigai sejak dulu. Tentang Ardi dan Nadia yang mulai sering bersama. Tentang sikap Ardi yang berubah. Ratna memberi dukungan tanpa ragu. "Aku akan bantu kamu cari bukti. Kita tidak akan biarkan mereka mempermainkanmu." Hari-hari berikutnya aku mulai lebih aktif. Aku mengontak beberapa orang yang kukenal di lingkungan sekitar suamiku, berusaha mendapatkan informasi soal keberadaan Nadia. Ada yang bilang mereka sering terlihat bersama, bahkan kabarnya mereka sudah tinggal serumah. Kabar itu membuat darahku mendidih. Rumah yang dulu kubagi dengan suami, kini mungkin sudah menjadi tempat lain baginya dan wanita itu. Namun aku tetap tenang, mengumpulkan fakta satu persatu, menghindari emosi yang bisa membuatku gegabah. Suatu sore, saat aku berbincang dengan ibu mertuaku di telepon, aku mencoba mencari tahu apakah dia juga merasakan sesuatu yang aneh. "Bu, apakah ibu tahu sesuatu tentang Nadia? Aku dengar mereka sering bersama, bahkan mungkin sudah tinggal bersama," tanyaku hati-hati. Suara ibu terdengar berat. Aku sebenarnya juga curiga, tapi aku tidak mau ikut campur. "Aku hanya ingin kau bahagia, Nak." Aku menghela napas panjang. "Aku juga ingin bahagia, Bu. Tapi aku harus tahu siapa yang sebenarnya di sisiku." Di rumah sakit, selama aku masih dalam perawatan,
Aku mulai melihat perubahan sikap Ardi dan Nadia. Mereka yang dulu sempat percaya diri kini mulai panik. Ardi sering mengeluh lelah, sibuk dengan pekerjaan yang tiba-tiba bertambah. Nadia lebih sering berkunjung, tapi wajahnya tak lagi manis seperti dulu, melainkan penuh kecemasan. Aku tahu mereka mulai takut kalau aku benar-benar bangkit dan menguak semuanya. Suatu malam, aku sengaja memancing mereka dengan pura-pura lemah dan tidak sadar. Aku pura-pura tidur saat Ardi dan Nadia duduk di ruang tamu rumah sakit, berbicara pelan. Kita harus segera mengatasi dia. Kalau dia sadar dan mulai cari bukti, ini bisa berakhir buruk, kata Ardi dengan suara tegang. Nadia menjawab, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi dia semakin kuat. Kita harus cari cara lain. Mendengar itu, aku tahu aku harus lebih hati-hati. Mereka tidak hanya takut kehilangan aku, tapi juga takut rahasia mereka terbongkar. Aku juga mulai mencari informasi dari suster dan perawat di rumah sakit. Dari bisikan-bisikan mereka, aku tahu beberapa kali Ardi meminta agar aku tidak terlalu dipindahkan ke ruang lain, agar mereka bisa lebih mudah memantau dan mengendalikan kondisiku. Aku merasa seperti sandera di rumah sendiri, tapi aku punya tekad untuk keluar dari penjara kebohongan ini. Dalam momen-momen sepi itu, Ratna sering mengunjungiku membawa makanan dan semangat. Kau harus terus kuat, jangan biarkan mereka menang. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga harga dirimu, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk, menahan air mata. Rasanya berat, tapi aku tahu aku tidak sendiri. Setiap hari aku mencatat setiap perubahan, setiap petunjuk yang bisa membawaku pada kebenaran. Aku mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal suamiku dan wanita itu, tapi tentang bagaimana aku harus melawan untuk hidup yang layak aku dapatkan. Suatu sore, saat aku sedang mengobrol dengan Ratna, aku mendapat pesan dari seseorang yang mengaku tetangga Ardi. Dalam pesan itu, dia mengirimkan beberapa foto yang membuatku terkejut. Foto-foto itu memperlihatkan Ardi dan Nadia sedang keluar masuk sebuah rumah yang bukan rumahku. Dari pakaian mereka, aku yakin itu bukan hanya pertemuan biasa. Aku merasa dunia berputar cepat, tapi aku juga semakin yakin untuk membuka tirai kebohongan ini sampai tuntas. Ardi dan Nadia semakin panik. Mereka mulai membatasi kunjungan dan berusaha membuatku merasa lemah. Entah dengan alasan kesehatan, atau agar aku tak bisa berbuat banyak. Namun, aku punya sahabat seperti Ratna yang selalu ada, dan tekadku yang tak akan mudah patah. Aku berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Aku akan buka semua fakta, dan aku akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, ketika rumah sakit sudah sepi dan hanya suara mesin serta langkah perawat yang terdengar, aku duduk di ranjang yang membatasi ruang gerakku. Tubuhku memang belum sepenuhnya pulih, tapi pikiranku sudah berputar dengan rencana yang matang. Ini bukan lagi waktu untuk menangis atau meratapi nasib. Ini saatnya aku bangkit, meski dari tempat yang paling lemah sekalipun. Sebelumnya, aku mengizinkan diriku merasakan sakit, kecewa, dan pengkhianatan. Tapi kini aku tahu, kelemahan itu tidak akan membantuku menuntut keadilan. Aku mulai menguatkan mental, meyakinkan diriku bahwa aku tidak sendirian. Ada Ratna, sahabatku yang setia, dan ada keluarga yang akan aku beritahu semuanya. Aku harus berani dan tegas. Langkah pertamaku adalah berlatih menunjukkan kekuatan dari dalam. Aku sengaja mengurangi ekspresi lemah di hadapan Ardi dan Nadia saat mereka datang. Aku tahu mereka mengawasi, jadi aku tidak ingin mereka mengetahui bahwa aku mulai tahu banyak hal. Namun aku mulai memperlihatkan sedikit keberanian, dengan tatapan yang lebih tegas dan suara yang tidak lagi gemetar. Ardi, kataku suatu kali ketika suamiku berdiri di samping ranjang, mencoba membujuk agar aku lebih banyak istirahat, aku ingin bicara serius setelah aku pulih. Dia tampak terkejut dan menyembunyikan keraguan. Nadia yang duduk di sudut ruangan hanya menatapku dengan mata menyipit. Aku mulai menyusun strategi di benakku. Aku harus punya bukti-bukti yang kuat, bukan sekadar firasat atau kata-kata orang. Foto-foto yang dikirim tetangga Ardi sebelumnya, aku simpan rapi.
Aku berencana mengumpulkan lebih banyak, mulai dari percakapan mereka yang terekam, pesan singkat, hingga saksi yang bisa dipercaya. Di saat aku tidak bisa bergerak bebas, aku gunakan teknologi sebagai alat bantu. Dengan bantuan Ratna, aku mulai meminta mereka merekam beberapa pertemuan dan mengumpulkan rekaman suara dan pesan yang bisa membuka tabir kebohongan itu. Aku tahu, semuanya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak ketahuan oleh Ardi dan Nadia. Aku juga mulai menyusun kata-kata yang akan aku sampaikan kepada keluarga besar kami. Aku ingin mereka tahu kebenaran tanpa ada dusta atau setengah-setengah. Rencana ini aku buat dengan detail, agar tidak ada celah yang bisa dipakai Ardi untuk menyangkal. Ketika Ratna datang, aku selalu meminta pembaruan informasi dan mendiskusikan langkah berikutnya. Kita harus memastikan keluarga mereka tahu dari kita, bukan dari mereka, ujarku tegas. Ratna mengangguk. Aku setuju. Mereka tidak boleh terus bersembunyi di balik topeng. Di rumah sakit, suasana mulai berubah. Ardi yang tadinya percaya diri kini mulai lebih sering menghindar ketika aku menunjukkan sikap tegas. Nadia yang biasanya penuh senyum manis, kini terlihat gelisah dan sering melempar pandangan curiga ke arahku. Aku tahu itu pertanda bahwa rencanaku sudah mulai membuat mereka panik. Malam-malamku dipenuhi dengan percakapan lewat telepon dan pesan singkat dengan Ratna dan beberapa teman dekat. Aku membagikan foto, pesan, dan bukti lain yang berhasil dikumpulkan. Mereka memberiku semangat dan ide-ide baru agar aku bisa lebih efektif dalam rencana ini. Aku juga mulai menulis surat-surat yang akan aku sampaikan langsung kepada keluarga besar Ardi dan Nadia. Surat itu bukan hanya tentang pengkhianatan mereka, tapi juga tentang betapa aku sudah menderita dan berjuang di ranjang rumah sakit. Aku ingin mereka merasakan betapa hancurnya aku, sekaligus menunjukkan bahwa aku bukan korban yang lemah. Di tengah persiapan ini, aku juga menjaga kesehatanku. Aku tahu tubuhku harus kuat agar bisa menjalankan rencana ini sampai tuntas. Setiap pagi aku berusaha melakukan fisioterapi yang direkomendasikan dokter, walau sakitnya masih terasa. Suatu sore, ketika aku sedang beristirahat, Ardi dan Nadia datang bersama. Mereka mencoba berbicara dengan nada manis, berusaha membuatku lemah. "Tolong, kita bisa selesaikan ini tanpa membuat masalah besar," kata Ardi dengan nada memelas. Aku tersenyum dingin. Masalah sudah terlalu besar, Ardi. Aku sudah tahu semuanya. Nadia terdiam, wajahnya pucat. Aku melihat mata mereka berdua penuh kecemasan. Saat itu aku merasa kemenangan kecil mulai aku raih. Mereka yang dulu mengendalikan, kini mulai terkepung oleh rencana yang kubuat. Aku yakin saat aku benar-benar keluar dari rumah sakit, aku akan menghadapi mereka dengan bukti-bukti yang sudah aku kumpulkan. Rencana balas dendam ini bukan soal membalas dendam buta, tapi tentang menegakkan keadilan untuk diriku sendiri. Aku ingin mereka tahu bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira, dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku begitu saja. Malam semakin larut, aku menatap langit-langit kamar rumah sakit yang dingin. Hati ini mungkin masih terluka, tapi semangatku menyala. Aku percaya, dari ranjang ini aku bisa memulai babak baru dalam hidupku, dengan kekuatan yang baru pula. Aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai semua fakta terungkap dan mereka menerima konsekuensinya. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Dari ranjang rumah sakit yang menjadi saksi bisu pengkhianatan dan derita, aku memulai babak baru dalam hidupku. Membuka tabir kebohongan Ardi dan Nadia ke publik. Semua rasa sakit dan luka yang kurasakan selama ini, kuolah menjadi senjata ampuh untuk membalas perlakuan mereka. Sejak pagi, aku sudah mengatur segala sesuatunya. Teleponku penuh dengan pesan masuk dari keluarga, teman-teman, dan beberapa wartawan yang kuberi akses untuk mewawancarai dan mendapatkan bukti-bukti nyata yang aku kumpulkan selama ini. Rasanya seperti menimbang berat beban yang selama ini kupikul. Sekarang aku bisa melepaskannya dengan suara lantang. Ketika Ardi dan Nadia datang ke rumah sakit dengan ekspresi biasa-biasa saja, aku sudah siap. Aku sengaja mengundang beberapa keluarga besar kami untuk datang.
juga beberapa teman yang aku percaya. Mereka semua hadir bukan hanya untuk mendukungku, tapi juga sebagai saksi saat aku membuka semua yang selama ini tersembunyi. Ardi tampak mulai tegang. Matanya berkeliling, mencari cara untuk menghindari tatapan tajam yang kutujukan kepadanya. Sedangkan Nadia, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar menahan panik. Ardi, aku mulai dengan suara tegas. Aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya yang selama ini kau sembunyikan, dan siapa yang selama ini kau khianati. Perlahan, aku keluarkan ponsel dari tas kecil yang selalu kuletakkan di sebelah ranjang. Dengan bantuan beberapa teman, aku memutar video-video rekaman yang aku dapatkan selama ini. Bukti-bukti itu berupa pesan chat, rekaman suara, foto-foto mereka berdua di berbagai tempat, bahkan foto mereka yang tampak seperti sudah tinggal bersama. Satu persatu bukti itu kuputar di hadapan mereka semua. Beberapa orang menunduk, ada yang bergumam kaget, dan tak sedikit yang menangis. Aku merasa puas, tapi tetap menjaga ketenangan. Ini bukan tentang mempermalukan, tapi tentang mengungkap kebenaran. Ardi mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar. Itu semua salah paham, katanya dengan nada putus asa. Aku bisa jelaskan semuanya. Aku menggeleng pelan. Tidak ada penjelasan untuk pengkhianatan, Ardi. Aku sudah terlalu lama membiarkanmu berbohong. Sekarang aku ingin semuanya jelas. Nadia tak kuasa menahan air matanya. Ia mencoba meraih tangan Ardi, tapi aku cepat menarik perhatian semua orang agar mereka tidak mengintervensi aku. Ketegangan makin memuncak ketika aku memutuskan untuk membuka chat-chat yang berisi ancaman dan janji palsu dari Ardi kepada Nadia, agar tetap diam dan tidak ketahuan. Semua orang yang hadir semakin terhenyak. Ada yang menatapku dengan penuh simpati, ada juga yang menatap Ardi dengan mata penuh amarah. Ketika suasana semakin panas, tiba-tiba aku merasakan getaran dalam dadaku. Ini bukan lagi sekadar pembalasan, ini adalah pembebasan. Aku mulai merasa lebih ringan, meski luka di hati belum sepenuhnya hilang. Setelah sesi pembukaan bukti itu, aku meminta keluarga Ardi dan Nadia untuk bicara. Beberapa dari mereka sudah tahu dan kecewa, tapi ada juga yang sebelumnya tidak percaya. Aku ingin mereka mengerti bahwa kebenaran itu pahit, tapi harus diterima. Tak lama kemudian, beberapa kerabat Ardi berdiri dan mengonfrontasi dia. Kau hancurkan kepercayaan kami semua, Ardi. Kami kecewa, ucap salah satu paman dengan suara berat. Ardi mulai kehilangan dukungan sosialnya. Beberapa teman dan kerabat yang tadinya membelanya kini berbalik, menunjukkan rasa kecewa dan marah. Nadia pun tak luput dari cemoohan dan tatapan penuh kebencian. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi melihat mereka terpojok seperti ini sudah membuat hatiku sedikit tenang. Aku mulai mengerti bahwa kekuatan bukan hanya berasal dari fisik yang sehat, tapi juga dari keberanian mengungkap kebenaran. Saat malam tiba, aku menutup hari itu dengan rasa lega. Aku tahu, perjuanganku belum selesai, tapi aku sudah memulai. Jalan yang benar. Aku akan terus melangkah, memperjuangkan harga diriku dan kehidupan yang layak. Dari ranjang rumah sakit yang dulu menjadi tempat kesakitan, kini aku berdiri di atas pondasi kekuatan dan keberanian. Semua itu aku dedikasikan untuk diriku sendiri, untuk kebebasan dari pengkhianatan dan kebohongan yang telah lama membelenggu hidupku. Hari-hari berlalu setelah eksekusi balas dendamku yang tuntas di rumah sakit. Aku perlahan pulih, bukan hanya dari luka fisik, tapi juga dari luka batin yang selama ini menggerogoti hidupku. Setiap hari aku rasakan tenaga baru mengalir di tubuh dan jiwaku. Aku belajar bahwa proses penyembuhan bukan sekadar memulihkan tubuh, tapi juga menata hati yang pernah hancur. Kursi roda yang dulu membatasi gerakku kini mulai kuabaikan, berjalan dengan bantuan tongkat, hingga akhirnya aku bisa melangkah sendiri. Senyum yang dulu sulit kukir di wajah, kini mulai muncul dengan mudah, walau kadang terselip rasa getir mengingat semua pengkhianatan yang aku alami. Tapi aku tahu, itu bukan alasan untuk terus tenggelam dalam kesedihan. Suatu pagi, saat sinar matahari masuk melalui jendela kamar,
Aku duduk di tepi ranjang dan menatap cermin. Aku melihat seorang wanita yang lebih kuat dan lebih tegar daripada dulu. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pejuang yang bangkit dari abu pengkhianatan. Aku membuat keputusan penting. Aku takkan lagi terikat pada Ardi, suami yang dulu kucintai tapi telah mengkhianatiku. Aku memilih untuk memulai hidup baru tanpa dia. Keputusan ini bukan karena amarah semata, tapi karena aku sadar bahwa harga diriku lebih berharga daripada harus terus menanggung sakit dan kecewa. Keluarga dan sahabat-sahabatku menjadi pilar utama yang membantuku melewati masa sulit ini. Mereka hadir bukan hanya untuk mendukung, tapi juga mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri. Dari mereka, aku belajar arti cinta sejati yang tidak menyakitkan. Salah satu momen yang paling menguatkan adalah saat aku duduk bersama ibu dan adikku di ruang tamu rumah. Mereka memegang tanganku erat dan berkata, "Kamu sudah berjuang sangat keras. Kini saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang yang tak menghargaimu." Aku tahu jalan ke depan masih panjang dan tidak mudah. Akan ada tantangan dan godaan yang mencoba membuatku ragu. Namun, aku sudah belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan mampu melangkah meski takut menghampiri. Setelah pulih, aku mulai membangun kembali hidupku dengan perlahan tapi pasti. Aku kembali bekerja, mengejar mimpi yang sempat tertunda. Setiap langkah kecil adalah kemenangan besar bagiku. Aku tidak lagi menunggu persetujuan Ardi atau pengakuan Nadia. Hidup ini milikku, dan aku yang menentukan jalannya. Lingkungan sekitar mulai melihat perubahan besar dalam diriku. Dari sosok wanita yang rapuh dan terluka, aku berubah menjadi pribadi yang penuh percaya diri dan mandiri. Ini bukan transformasi instan, tapi hasil perjuangan panjang yang kujalani dengan tekad bulat. Aku juga belajar memaafkan, bukan untuk mereka yang mengkhianatiku, tapi untuk diriku sendiri agar bisa bebas dari beban dendam yang melemahkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Pada suatu sore, aku berdiri di balkon rumah dengan pemandangan langit senja yang indah. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, seolah membawa pesan, harapan dan kekuatan baru. Aku tarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hati, "Ini adalah awal baru. Aku layak bahagia." Aku juga mulai menulis, menuangkan segala pengalaman pahit dan pelajaran hidup ke dalam cerita. Aku ingin berbagi bahwa siapapun bisa bangkit dari keterpurukan, asal punya keberanian dan keyakinan. Banyak yang bertanya padaku, bagaimana aku bisa melewati semua ini dengan kepala tegak? Jawabanku sederhana. Aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu, bukan bergantung pada orang lain yang tak setia. Aku tahu tak semua orang punya kesempatan kedua sepertiku. Oleh karena itu, aku ingin pesan ini sampai ke hati siapapun yang merasa dikhianati atau dirundung luka. Jangan biarkan pengkhianatan menghancurkan jiwamu. Bangkitlah, karena kamu pantas mendapat cinta dan kebahagiaan yang sejati. Kini aku menatap masa depan dengan penuh optimisme. Aku siap menjalani hidup baru yang penuh dengan kesempatan dan harapan. Tidak ada lagi rasa takut untuk memilih jalan sendiri, karena aku sudah belajar bahwa kekuatan terbesar ada dalam diriku sendiri. Dan untuk Ardi, aku sudah memaafkan dia secara diam-diam, bukan untuknya, tapi untuk membebaskan diri dari beban masa lalu. Aku berharap dia juga bisa menemukan jalan yang benar, meski bukan bersamaku. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang. Aku tahu, perjalanan hidupku belum selesai, tapi aku sudah menemukan kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Mencintai dan menghargai diri sendiri.